Ya, langsung saja kita ke hot news yang pertama. Menteri Israel minta Netanyahu segera caplok tepi barat. Sekelompok menteri Israel dari Partai Likud yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah meminta agar mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Bahkan pencoplokan harus dilakukan akhir bulan ini, sebagaimana surat yang disampaikan oleh 15 menteri pada 27 Juni lalu. Disebutkan bagaimana sekarang adalah waktu yang tepat, mengingat posisi Iran dan sekutunya kini sangat melemah pasca perang dengan Israel. Dilaporkan pembentukan negara Palestina di daerah tersebut akan menimbulkan ancaman eksistensial bagi Israel dan kebijakan permukimannya. Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang bukan anggota Likud memuji inisiatif tersebut. Ia mengatakan administrasi pemukiman Israel di tepi barat akan siap untuk mengikuti perintah pemerintah dan membangun kendali Israel atas tepi barat kapan saja. Perkembangan ini terjadi menjelang pertemuan Netanyahu dengan Trump yang dijadwalkan minggu depan. Mereka diharapkan membahas kemungkinan gencatan senjata Gaza dan juga kesepakatan penyanderaan dengan Hamas. Kita ke informasi hot news berikutnya. Ukraina diambang petaka. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Moskow tidak akan menyerah pada tujuan perangnya di Ukraina. Meski demikian, Putin juga menyatakan kesiapannya untuk mencari solusi politik dan juga negosiasi atas konflik yang telah berlangsung sejak 2022 tersebut. Kremlin menyebut bahwa tujuan invasi Rusia adalah untuk menghilangkan akar penyebab perang, yakni untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menjadi basis serangan Barat terhadap Rusia. Klaim dibantah Kiev dan negara-negara Barat, namun sebagian didukung oleh Trump. Trump sendiri mengakui bahwa ia tidak membuat kemajuan dalam upaya mendorong gencatan senjata, dan panggilan ini merupakan komunikasi ke-6 antara Trump dan Putin sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari. Kontak maksud kami antara dua pemimpin terjadi sehari setelah Pentagon mengumumkan penghentian sementara pengiriman beberapa sistem persenjataan ke Ukraina, termasuk rudal pertahanan udara dan artileri presisi yang dijanjikan di bawah pemerintahan Joe Biden. Kita ke informasi berikutnya. Olahraga padel kini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat urban. Tingginya minat menyebabkan antrean penyewaan lapangan kian panjang, bahkan dengan biaya sewa yang cukup tinggi. Namun belakangan ini muncul pertanyaan dari masyarakat soal adanya pemungutan pajak hiburan dalam olahraga padel. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal sewa fasilitas olahraga padel yang memang kini masuk ke dalam salah satu objek pajak dengan tarif 10%. Pajak yang dikenakan adalah pajak barang dan jasa tertentu. DJP melalui akun @ditjenpajakri di Instagram mengatakan bahwa padel sendiri masuk ke dalam objek pajak daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang HKPD nomor 1/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 257 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Bapenda nomor 854 tahun 2024. DJP pun menegaskan bahwa pajak padel ini dipungut oleh Pemda Kabupaten atau Kota. Untuk memperjelas pungutan pajak, DJP merincikan pajak pusat dan daerah yang dikelola pemerintah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Suasana duka menyelimuti fans Liverpool menyusul wafatnya Diogo Jota, pemain andalan The Reds dalam kecelakaan tragis di Spanyol. Mereka berbondong-bondong datang ke Anfield, membawa karangan bunga sekaligus memberikan penghormatan terakhir untuk sang pemain. Bendera Liverpool FC juga berkibar setengah tiang di Stadion Anfield. Karangan bunga dan surat ucapan terima kasih bertuliskan Jota tampak terpasang saat sejumlah orang meletakkan bunga di tempat tersebut. Diketahui Diogo Jota dan adiknya Andres Silva meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Provinsi Zamora, Spanyol. Mobil Lamborghini yang dikendarai Jota dikabarkan pecah ban dan juga terbakar usai mengalami kecelakaan. Liverpool telah menyampaikan pernyataan duka atas meninggalnya penyerang di klub tersebut. Pihak klub meminta untuk seluruh pihak memberikan ruang privasi bagi keluarga, teman, dan rekan setim Diogo Jota.